Oke, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh bosku. Jadi kembali lagi ke channel Tio Vlog ya bosku ya. Jadi di samping kita ini ada Toyota Harrier, di mana mobil ini memiliki cc yang 3000 ya bos ya, termasuk cc yang tinggi ya bos ya di tahun 2001 ini bos. Jadi mobil ini akan kita review dan akan saya perjelaskan tentang harganya di Batam itu harganya berapa ya. Kalau kalian penasaran, jangan lupa di subscribe dulu, di like, comment, and share-nya bos ya. Kalau sudah di subscribe, mari kita review bos. Oke, kita sekarang berada di bagian depan Toyota Harrier ini bos ya. Begini tampilannya bos ya. Dimana mobil ini dibekali dengan transmisi otomatis bos ya, dengan cc 1300 bos ya. Mobil ini tahun 2001 bos. Memang mobil ini kalau kita lihat dari usianya memang terlalu tua. Tapi mobil ini tampilannya itu tidak setua dengan tahunnya bos ya. Mengapa saya bilang tidak setua dengan tahunnya? Dari tampilannya depan ini bos, itu sudah kayak mobil yang peka zaman bos ya. Bisa dikatakan mobil ini dipakai di tahun sekarang ini bos, tahun 2001 itu masih sangat rekomen banget bos ya, dengan kondisi seperti ini, dengan tampilan bodinya keseluruhannya, bagian interiornya bos ya. Mobil ini di Batam harganya sangatlah murah ya bos ya, karena mobil ini FTZ atau dia tidak bisa keluar Batam sama sekali. Itu dia ada serinya Z bos ya. Mengapa mobil ini seri Z? Kenapa kok mobil ini nggak bisa keluar Batam? Karena mobil ini ex Singapura bos ya. Kalau di Batam itu mobil kebanyakan mobil dari ex Singapura bos ya, terutama di tahun 2002-2003 ke bawah ya bos ya. Itu biasanya masih ex Singapura. Oke bos ya, nggak usah lama-lama, coba akan kita review di bagian depannya ya bos ya. Jadi mobil Toyota Harrier ini bos ya, yang aslinya, bawaan aslinya itu tidak terdapat body kit atau body tambahan di bagian bawah ini ya bos ya. Karena kenapa, kalau yang masih orinya itu dia polos nih bos, cuma di bagian bumper ini sampai di bagian mata kucingnya ini bos ya. Hanya saja ini ditambahin bos, jadi terlihat makin kece dan makin kerennya bos ya. Nah kemudian di bagian grillnya bos, itu bisa dikatakan beda daripada yang lain mobil ini bos ya. Di bagian grillnya, biasanya grill mobil SUV pada umumnya itu dia membelah seperti ini bos, dia garis ke samping seperti ini. Tapi mobil ini dia menggaris ke bawah seperti ini dengan desain yang ada dua bagian yang kecil, kemudian di bagian sini yang besar, dan dilengkapi dengan warna chrome ya. Kemudian mobil ini lebarnya kurang lebih 1,5 ya, kurang lebih 1,5. Jadi lumayan besar mobil ini nampaknya, apalagi ditambah dengan body kit bawah ini. Kemudian di bagian lampunya bos, itu lampunya menggunakan lampu biasa bos ya, bola biasa ya. Dan di sini bagian sennya bos ya, sini lampu kotanya ya. Ini memang sedikit lumayan agak menguning bos ya. Ada saja karena mobil ini nggak dijual, dan nanti mungkin ini kedepannya akan dibersih juga bos ya. Oh ya bos, mobil ini mobil miliknya channel YouTube-nya Mandani Auto bos ya. Sampai bisa lihat di channel YouTube-nya Mandani Auto, sebelumnya dia sudah review juga mobilnya ini bos ya. Kemarin saya pinjam mobilnya, saya pakai gimana rasanya, dan sekarang saya review. Oke, coba kita ke bagian samping sebelah sini mas. Terutama di bagian fendernya ini bos ya. Ini tampilan dari bagian sampingnya, itu terdapat tanduk ya, tanduk spion itu yang fungsinya biar bisa ngelihat ke bagian bawah ya. Karena mobil ini kita lihat dari depan sampai ke belakang itu lumayan panjang ya, jadi ada safety-nya seperti ini. Kebanyakan mobil zaman tahun dulu itu pasti ada ininya bos ya. Dan saja di generasi yang sekarang Toyota Harrier tidak ada seperti ini. Mungkin itu mengikuti zamannya dulu ya bos ya. Kalau zaman sekarang nggak ada ya, memang Harrier udah nggak ada lagi ya. Kemudian di bagian fendernya bos, nggak terdapat tanduk aja, dia di sini ini terdapat sign ya, di bagian fendernya terdapat sign, dan kemudian dikasih lambang yang seperti ini dan melihatkan ke kesan mewahnya. Memang ini hal yang sepele tapi bisa merubah pandangan mata ya bos ya, jadi lebih keren lagi gitu ya. Kemudian kita lihat di bagian bannya bos, dia ini masih pakai yang originalnya bos ya. Ini
Maksudnya dalam arti original itu peleknya masih original, itu menggunakan ring 16 ya, dengan ukuran ban 225/70 yang lumayan besar ya bos ya. Dan ini baru diganti kurang lebih 2-3 bulan yang lalu ya bos ya. Jadi sangat masih sangat tebal sekali ya. Coba kita di bagian sampingnya bos ya. Di bagian sampingnya bos itu spionnya ini masih lebar ya, lebar sekali, bukan yang kayak zaman sekarang yang udah facelift biasanya ya. Dan dia tidak ada sennya di bagian samping ini. Cuman dia spionnya ini sendiri bos itu sudah menggunakan yang namanya electric mirror dengan rake track. Jadi sudah menggunakan otomatis semua ya bos ya. Kemudian di bagian pintunya, dia handle pintunya ini sama seperti warna body bos ya, sama satu jadi warna body ya. Kemudian di bagian samping ini bos, di bagian samping seluruhnya sih mobil ini kebanyakan mobil tahun dulu seperti kayak Mitsubishi Strum juga itu pasti dua warna seperti ini. Jadi ini di atas warna putih dan di bawah dia warna grey. Ini memang asli warna bawaan ya, maksudnya asli posisi warnanya dari dulu seperti ini bos ya. Dan kemudian ini ditambahin di bagian perutnya itu ditambahin body kit ya bos ya, atau body tambahan. Jadi lebih lihat elegan lagi gitu ya bos ya. Jadi lebih mengesankan agak kebagusannya, kemewahannya ya bos ya, lebih bagus lagi. Karena dia kalau nggak dipasang body ini sendiri bos ya, nggak dipasang body kit lucu sih bos, kayak apa ya, gundul gitu ya. Kayak gundul. Kemudian di sini nggak dikasih sama ownernya, itu nggak dikasih talang air ya bos ya, nggak dikasih talang air. Kemudian di bagian belakang bos, sini mas, bagian belakang dulu mas ya. Nah kita ke bagian belakang ya bos ya. Oke. Nah di bagian belakang ini sendiri bos, mobil ini mirip sekali dengan Harrier yang generasi kedua ya bos ya. Generasi kedua tuh di atasnya ini bos. Kalau ini yang generasi 1, yang generasi 2 itu beda tipis saja sih bos. Dari bagian lampunya ini itu beda tipis saja. Kalau ini agak lebar gitu bos. Kalau yang itu lebih ke apa ya, agak kecil dikit, cuman dia agak panjang ya bos ya. Kemudian di sini lambang 3.04 ya. Ini menandakan mungkin cc-nya ya bos ya, yang 3000 cc. Kemudian di bagian sini bos, bagian bumper ini, nah ini sudah ditambahin dengan body kit juga ya bos ya. Aslinya cuman sampai mata kucing gini bos, cuman dia ditambahin dengan body kit yang seperti ini ya. Jadi lebih elegan lagi. Kemudian di sini ada sensor parkir atau sensor mundur ya. Itu 4 sisi bos ya. 1, 2, 3, 4 sisi. Kemudian di sini lambang Toyotanya, ini masih bawaan orinya dari baru, belum pernah dicopot. Dan wipernya, ada wipernya juga ya bos ya. Coba nih kita periksa dulu, kita suruh ganti ownernya kalau bagus. Oh ini udah jelek nih bos. Bos Madi ganti nih ya, udah jelek nih wipernya. Kemudian di bagian spoilernya bos, ini bagian spoilernya bawaannya sih bos. Ini bawaan orinya, dia polos, tidak ada di sini lampu sen kayak seperti Toyota Rush atau Daihatsu apa ini ya bos ya, semacam sejenis semacam SUV lainnya bos ya, dia tidak ada ya. Memang ini mengikuti zaman yang zaman dulunya. Nah di sini nih bos lambang Harriernya bos ya. Mobil ini memang nggak bisa dikatakan di Batam itu sangat murah ya bos ya, bisa dibandingkan dengan di daerah lain, nah itu bisa 2 kali lipat. Mobil ini saya bilang kenapa murah, mobil ini di Batam cuma 50 juta itu udah kondisi pajak hidup ya. Di 55 jutaan ya, 55 sampai anggap aja 60 juta itu udah sampai udah tinggal pakai, udah bersih ya, udah ganteng kali mobil itu. Kalau 50 juta itu udah bisa lah cari mobil ini, bisa pesan sama kita ya. Dan di sini lambang Harriernya nih bos, ini yang bikin mahal aslinya bos. Kalau kita bilang mobilmu apa mas, mobilku Harrier itu, oh terasa kayaknya kayak mahal kali gitu bos ya. Ini sendiri bos yang di Batam, kalau orang yang nggak tahu itu disangkanya mobil ini di angka harga 100 jutaan, padahal tidak, no way. Ini mobil pribadi, mobil pakaian sendiri. Mas Madi ya, atau channel YouTube-nya Mbak Dani Auto bisa sampai kepoin ya. Ayo mas, coba kita lihat. Oh ini mas, ini ada antenanya ya. Ini bawaan orinya memang kayak gini nih. Coba mas kita lihat di bagian interiornya dulu mas. Sini mas. Kita lihat di bagian interiornya nih ya. Nih ya. Ini di bagian door trimnya bosku.
Ini bagian door trimnya itu dia sudah menggunakan bahan yang soft touch. Coba deketin mas, nih deketin mas, biar tahu mas. Nih berbahan soft touch ya. Mobil tahun 2001, coba door trimnya udah berbahan soft touch ya. Di bagian, wah semua ini bos, ini full semua bahan soft touch ya, bahan soft touch. Kemudian di bagian panelnya ini bos, ini di bagian panelnya sudah menggunakan motif kayu. Bayangkan coba, semewah itukah mobil ini zaman dulu ya bos ya. Tahun 2001 sudah menggunakan motif kayu kayak mobil mewah zaman dulunya. Kemudian handle-nya ini dia warnanya chrome dan masih bersih, masih bagus ya. Sini warna chrome. Kemudian di sini bisa buat naruh berkas ya. Buat botol minuman terlalu kecil ya. Cuman kalau buat teh kotak atau apa itu bisa ya. Teh kotak ingat ya, iklan ya. Dan di sini ada speakernya ya bos ya. Ada speaker. Nah, coba sampean lihat di bagian kursinya nih bos ya. Ini yang bikin tercengang-cengang ya. Nih, saya duduk di bagian depan. Ini posisi saya mengemudi bos ya, dengan tinggi saya 165. Saya jelaskan terus setiap saya bikin video. Tinggi saya 165. Jadi mobil ini sudah menggunakan elektrik semua bos. Nih mas, deketin sini mas, deketin sini mas. Nih bos, ini sudah menggunakan yang elektrik ya. Coba kita maju bos. Nih, ini masih aktif bos. Tahun 2001 elektriknya masih hidup bos ya. Ya, ini maju mundurnya, joknya, dan di sini sandarannya. Nih tengok mas, sini mas, mas kameramen. Nah nih ya, tuh, kelihatan kan mas? Tuh, Oke. masih kelihatan mas? Oke. Nah, ini masih aktif bosku. Ini masih aktif bosku. Ya. Nih. Ya, masih aktif semua bos ya. Ini masih aktif semua. Coba sini mas. Ke bagian sini mas. Nih, bagian sini ya. Coba saya ambil kuncinya dulu mas. Maaf ya bosku, kita pakai HP karena kemarin clip onnya jatuh, rusak. Ini di bagian depannya mas ya. Nih, ini di bagian setirnya. Ini kemarin barusan di restorasi ya. Bagian setirnya ini dirubah dengan motif kayu yang seperti ini full. Di tengah-tengahnya di kulit ya, kulit warna grey sesuai dengan warna dashboardnya ini bosku. Dan kemudian di bagian dashboardnya ini ya bosku ya. Nih, di bagian dashboardnya sudah menggunakan bahan yang soft touch juga. Kemudian nih ya bos ya, ini yang retract ya. Dia sudah retract ya spionnya ya. Tuh, nutup sendiri. Tengok mas. Ntar mas ya. Tuh. Oke, ntar mas. Nih ya. Ya, nutup sendiri. Retractnya masih berfungsi kan? Tahun 2001 coba. Retractnya udah berfungsi. Kemudian kita cek electric mirrornya. Tuh, masih berfungsi kan? Deketin mas. Tuh. Ya, masih berfungsi. Sangat oke bukan bosku ya. Kemudian di sini mas. Nah, ini di speedometernya memang mobil ini zaman dulu ya, mungkin di kelasnya ini ya udah lumayan bagus ya. Dia yang digital itu hanya saja di bagian speedometernya bos ya. Speedometernya ini kilometernya sudah 2.382.000 ya. Mobil ini dibeli sama Bos Madi itu kurang lebih 3 tahun yang lalu. Dulu dia beli katanya masih 120.000. Hanya saja mobil ini buat operasional dia kerja, jadi sekarang sampai 238.000. Kemudian ini tampilannya seperti ini ya, dan disitu lengkap ya, lengkap semua. Kemudian di bagian dashboardnya ya bos ya, ini seperti ini. Ini digital kontrol AC bos ya, digital kontrol AC, dan di sini terdapat pengontrolan AC-nya nih, naik ya bos ya. Dan di sini suhunya, temperaturnya bos ya, tuh ya, masih berfungsi semua. Dan dia seperti ini, kecil seperti HP gitu ya, lumayan bagus sih bos ya di tahun segitu ya. Kemudian kisi-kisi AC-nya nih di bagian tengah itu masih normal semua, tidak ada yang patah ya. Dan di sini lampu hazardnya bos ya. Ya, ini lampu hazard. Di sini head unitnya bos. Head unitnya ini masih bawaan originalnya pabrik ya bos ya, atau bawaan dari baru. Sengaja ini Mas Madi nggak diganti karena dia mau ini guys ya, mempertahankan ke originalannya ini guys ya. Jadi nggak diganti lagi ya bosku ya. Kemudian di pinggiran sini bosku ya, di bagian sini itu terdapat corak kayu bos ya, atau di bagian panel ini dia sudah bercorak kayu. Dan di sini bagian
handle ya bos ya, dan sini bagian handle transmisi ya. Mobil ini karena matic, jadi dia lurus gini aja bos, yang di sini bos ya. Di tahun segini ini masih yang lurus seperti ini ya, pada mobil umumnya di tahun dulu ya bos ya. Kemudian di bagian sini bos, itu terdapat airbagnya bos ya. Di sini ada airbagnya ya. Kemudian kis-kis sasinya masih bagus juga nih ya. Di tahun 2001 harganya segitu, 50 juta aja udah dapat Toyota Harrier bos. Dan di sini ada lacinya lumayan lebar. Ini ada pentas pula nih. Oke ya. Karena kita cek dulu ya, Bang. Gak apa-apa lah. Kurang lebih itu 15 cm lah bos ya. Kurang lebih 15 cm. Nah, di bagian sini bos, itu terdapat armrestnya bos ya. Jadi walaupun dia supir, dia penumpang, di bagian sebelah kiri itu dimanjakan dengan ada armrest. Jadi posisinya tuh enak sekali buat nyetirnya bos ya. Nah, di bagian sini bos, itu terdapat laci-laci penyimpanan yang kecil bos ya. Nih ya. Sini mat, sini mat. Nih ya, nih ya. Nih terdapat laci yang bisa dibuka seperti ini ya bos ya. Terdapat laci. Di sini ada laci juga ya, buat penyimpanan. Di sini juga ada. Oke bos ya, mobil ini sudah menggunakan sunroof bos ya. Sampai percaya nggak percaya bos, mobil ini harga 50 jutaan di Batam sudah bisa mendapatkan kemewahan di mobil ya bos ya. Karena Batam itu tempatnya mobil-mobil JDM atau mobil mewah yang harganya lumayan murah dibandingkan di daerah lain. Coba kita lihat, cek sunroofnya bosku ya. Ini Mas Mat, nih ya, open, slit open nih ya. Nih, tuh masih berfungsi dengan normal ya bos ya, masih berfungsi dengan normal. Coba kita tutup ya, nih ya, tuh masih berfungsi dengan normal. Nah, kemudian dia bisa jumping. Ntar lu bos. Oke, ya, bisa nutup ya. Oke bosku, sekarang kita di bagian belakangnya Toyota Harrier ini bos ya. Nih, di belakang Toyota Harrier ini ya. Dan di sini penumpang itu dimanjakan sekali di bagian belakang. Ini memang cocok mobil-mobilnya bos-bos ya bos ya. Dan di sini terdapat nih, biasalah mobil zaman dulu, tahun dulu itu bos ya, pasti dia identik dengan asbak ya bos ya. Dia pasti ada asbak di bagian sininya bos ya. Dan di sini di bagian cup loadernya, di bagian fendernya itu kok bagian fender, di bagian door trimnya itu terdapat laci seperti ini yang kecil ya bos ya. Nah, ini posisi saya duduk ya bos ya. Mobil ini posisi saya duduk dengan kondisi saya nyetir tadi bos ya, atau mengemudi tadi, tinggi saya 165. Mobil ini sangat lega sekali bos ya. Space ini sangat lega sekali. Mungkin kalau sampai yang tinggi 170-an 75 itu sangat aman sekali dan udah sangat nyaman lah ya. Nggak perlu susah ya. Nggak kalahnya lagi bos, di bagian joknya itu terdapat armrest nih. Wih, apa nggak mewah bosku? Terdapat armrest di bagian sini ya, di bagian bangku nomor 2. Kemudian di bagian sini bos, itu AC-nya itu di bagian bawah sini bos ya. Kayak mobil, memang sekelasnya mobil yang mewah tahun ini itu memang AC-nya biasanya ditaruh sini. Beda sama yang sekarang biasanya di sini gitu ya. Tapi biasanya kayak Land Cruiser lama juga biasanya di sini sih. Kalau nggak salah sih ya, kalau nggak salah ya. Coba kita lihat dulu di bagian mesinnya ya bos ya, seperti apa di bagian mesinnya ya. Coba kita lihat di bagian mesinnya bos ya. Nih ya. Nih. Kap mesinnya sendiri dia sudah menggunakan yang hidrolik ya. Hidrolik ini, dan ini juga masih bagus. Mobil ini cc-nya sekitar 3000 cc ya bos ya. Coba sini ya mesinnya ya. 3000 cc, dia 4 silinder, lumayan besar ya bos ya. Ya. Lumayan besar. Dan ini belum ada yang rembes-rembes. Coba lihat ini ke sini. Nih. Dia tidak rembes-rembes ya. Dia masih bersih semua ya. Masih bagus ya. Hanya saja ini agak berdebu, kotor, belum saatnya cuci mesin ya. Mungkin kalau setelah ownernya lihat ini mungkin akan dicuci mesinnya bos ya, karena melihat mobilnya sudah kotor yang seperti ini ya bos ya. Ini tampilan dari si mesin sendiri bos ya, dengan 3000 cc ya. Dengan 3000 cc. Oke, penutupan.
Oke bosku ya, mungkin itu yang bisa saya sampaikan tentang informasi mobil ini. Mobil ini kalau di Batam itu sangat murah sekali. Mungkin orang kalau yang nggak tahu mobil ini harganya pasti di angka 100 jutaan. Tapi tidak, itu cuma 50 jutaan itu bisa mendapatkan mobil ini. Kalau sampean kiranya ingin mau pesan mobil ini dengan kita, bisa langsung komentar atau telepon nomor saya di 08 12 6690 1443 ya. Bisa sampean kontak saya di Batam. Tapi mobil ini sekali lagi tidak bisa keluar Batam ya bosku, hanya berlaku di Batam. Kenapa mobil ini nggak bisa keluar Batam? Karena mobil ini ex Singapura ya, jadi tidak bisa keluar Batam. Hanya digunakan di Batam saja bosku ya. Oke bosku ya, jangan lupa di like, comment, dan subscribe. Terima kasih dukungannya sudah mensupport channel Tio Vlog sampai detik ini. Kalau tanpa dukungan sampean tidak akan jadi seperti ini bos ya. Oke, terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.